do nothing gitu. Akhirnya kan dipersoalkan gitu. Andai kan Robito Alawiyah itu menjamin bahwa yang disertifikasinya itu juga bisa disertifikasi moralnya, kapasitas intelektualnya, mungkin orang nggak ribut lah, gitu ya. Tapi ternyata lah kalau seperti Rehan, Mahdi bin Yahya, terus Bahar Smith dibiarkan jadi ustadz, nggak memenuhi standar gitu, ya akhirnya kita mempersoalkan gitu. Kita ingin Islam itu kalau punya ustadz ya yang mutunya yang bagus gitu. Apalagi mereka mengkapitalisasi nasab. Jadi kalau saya bandingkan dengan Cat Fancy Association. Cat Fancy Association itu bisa menertibkan caterer yang bermasalah. Robito Alawiyah itu tidak mampu menertibkan anggotanya yang bermasalah. Dan kedua, masalah apakah universitas perlu, itu saya kembalikan ke mereka karena UIN, YAIN itu kan ini yang dijadikan permasalahan itu kan bukan nasabnya Bahlawi, Nabi yang diklaim oleh Bahlawi gitu ya. Dalam hal ini umat Islam itu berfungsi sebagai stakeholder, pemegang kepentingan, bahwa nasab itu tidak boleh dikotori, tidak boleh dikapitalisasi, hanya boleh untuk self control orang-orang yang merasa keturunan Nabi. Harusnya kalau orang merasa keturunan Nabi, dia seakan-akan diawasi terus-menerus oleh Nabi agar tidak bertindak yang tidak terpuji. Tapi kenyataannya itu dikapitalisasi, itu yang jadi masalah. Nah, karena peringatan dari banyak tokoh ini, peringatan itu kan udah sering ya. Walaupun kalau NU budayanya sindir-sindir gitu kan sering. Ternyata diabaikan, ya akhirnya kan ada tuntutan seperti itu. Ada investigasi, risetnya kayak Imat itu sebenarnya riset investigasi. Kemudian kalau saya mengintroduksi forensik DNA, bahwa mereka itu nasabnya tidak bisa diyakini, jadi tidak bisa diterima gitu. Ya akhirnya akan muncul tuntutan agar menindak Robito Alawiyah. Itu aja. Ada mungkin lama-lama intervensi negara akan ada di situ. Karena ketika non Muslim menggunakan misalnya menggunakan nama Rasulullah atau aturan agama kita untuk membela hak mereka, kita jadi menuduh mereka menistakan agama. Bagaimana kalau orang Islam sendiri yang memperalat bagian dari agama itu untuk kepentingan mereka? Padahal negara itu harus equidistant, berjarak sama. Itu aja, saya kembalikan Mas Fahrul. YKI Fahrul Huda. Terima kasih kepada Dr. Sugeng atas penjelasannya. Assalamualaikum Mas Rumel. Waalaikumsalam. Baik, apakah sudah bisa beradaptasi dengan topik malam ini? Bismillah, meskipun ini nyusul ya. Ya, tidak apa-apa. Baik, kira-kira ada tanggapan tidak dari Mas Rumel terkait dengan berlarut-larutnya konflik nasab ini dan langkah-langkah atau resolusi apa yang harus kita lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah berlarut-larutnya konflik nasab ini, atau minimal mereda gitu ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mas Mel. Siap. Terima kasih waktunya Mas Sugeng, Kiai Ubaidillah, Mas Lutfi, dan Kiai Fathul Huda. Ini teman saya di Facebook kayaknya. Apa intinya saling berkomentar di Facebook. Ini aku sambil ngukur percakapan yang terakhir aku dengarkan tadi itu kan tentang judulnya persis ya, resolusi. Namanya resolusi berarti kan kita mencari kalau ini sebagai persoalan cara pemecahannya bagaimana. Terus sempat nyinggung juga Robito Alawiyah. Tapi kayaknya aku perlu memberikan klarifikasi lebih awal ya. Robito Alawiyah dan juga Maktab Daimi itu dua entitas yang berbeda. Ya kayak seperti Nahdlatul Ulama dan Ansor. Mungkin hubungan paling mudah ya, logika paling mudah itu kan Nahdlatul Ulama atau PBNU itu punya Banom. Banom itu untuk urusan kepemudaan itu diserahkan kepada Ansor. Untuk urusan kajian-kajian berarti kan Kolak Pesdam. Terus untuk yang sifatnya kesenian itu Les Bumi yang kemarin di Tulungagung undang ke Ihya itu. Nah aku kira untuk pencatatan nasab Robito Alawiyah itu konteks Robito Alawiyah dalam makna sempit itu kan ya tetap di Maktab Daimi. Nah aku ngelihat banget bagaimana integritas Maktab Daimi dalam urusan mencatat nasab. Aku pengen buka ADART-nya Robito Alawiyah untuk
paling tidak menjawab lah ya, menjawab kenapa kok Rocky Alawiyah dianggap diam untuk isu ini. Terus seakan-akan menjadi pihak yang harus ditunjuk batang hidungnya ketika ada orang seperti Bahar Smith, terus Mahdi bin Yahya, terus macam-macam lah ya, beberapa oknum atau dari kawan Ba'alawi melakukan hal yang tidak selayaknya masyarakat umum ekspektasikan sebagai durian Nabi gitu. Nah, setahuku di Maktab Daimi itu aku ngelihat satu integritas kayak gini Mas. Kendati pun ada orang yang Syiah misal, terus Wahabi atau mungkin Sunni, jika memang itu secara nasabnya itu memang di dalam buku besar Maktab Daimi itu ada, Maktab Daimi akan menerimanya. Tidak peduli tentang sudut pandang mazhabnya, sudut pandang pemikirannya, teologinya sekalipun itu. Mereka akan mengakui itu. Maka pertanyaan dasarnya, bisakah atau layakkah, pertanyaan awal ya, kalau kita nggak menyusun pertanyaan benar, mungkin kan jawaban tentang resolusi ini nggak bisa kita dapatkan. Layakkah kita menagih Maktab Daimi untuk beberapa hal yang sifatnya perilaku, di mana dari perilaku itu oknum itu mendapat privilege ya, karena dilegitimasi oleh Maktab Daimi itu. Yang pertama aku pengen diskusi aja lah ya, responku nanti sambil jalan sambil nunggu ADART tadi ya, Maktab Daimi atau juga di Rocky Alawiyah. Terus yang kedua, untuk resolusi konflik masalah isu nasab ini kan ya sederhana ya, dudukan perkara ini sesuai dengan fenomenanya. Kayak Mas Sugeng pengen mendudukan Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi itu secara forensik dari fenomena biologi. Terus aku mendudukan ini secara kajian historis. Terus bisakah ini kita geret atau campur-campur, relevan atau tidak jika kita campur fenomena sosial yang sifatnya kayak perlakuan itu, alat ukur untuk mencampur fenomena itu secara acak gitu. Maksudku jika ingin melakukan resolusi atas isu ini, saya itu memang mengusulkan satu hal itu tadi ya, mendudukan ini sebagai fenomena yang sewajarnya. Dan penilaianku untuk isu ini ya overrated gitu. Ini kan kayak semacam isu yang terlalu dibesar-besarkan. Apa ini punya tesisnya Kiai Imad, meskipun secara tradisional itu masih bisa saya lihat sebagai telaah. Kiai-kiai kita kayak lumrahnya kiai-kiai kita kalau membuat penelitian itu kan tidak disodorkan ke meja akademik. Mereka melakukan istiqro, istimbat, terus tasawur sendiri, terus diklaim sendiri gitu. Bedanya kiai-kiai kita dulu itu kadangkali melakukan dialog dengan sesamanya, atau mungkin dalam bahasa jurnal itu kan di peer review. Aku tidak tahu apakah Kiai Mas sudah melakukannya. Yang pasti ikhtiar yang saya lakukan itu kan memberikan falsifikasi, mengelirukan ya. Disebut ilmiah itu kan karena bisa difalsifikasi. Seberapa bagus kajian seseorang, jika makin bisa difalsifikasi berarti kan makin ilmiah. Nah, penelitian Kiai Imad itu masih bisa difalsifikasi dan masih bisa diperbaiki karena terlalu sederhana. Maka kalau ada orang yang berusaha mencampur adukan antara fenomena ini dengan fenomena yang lain sebagai hubungan sebab akibat, saya rasa kok terlalu berlebihan gitu. Karena fenomena tentang orang yang mendapatkan privilege sebagai keturunan Nabi, terus GUP tadi bilang tentang hegemoni itu kan ya suatu fenomena sosial yang umum gitu. Kalau memang mau membatalkan hegemoni itu, rasanya yang paling tepat itu memberikan edukasi ke masyarakat tentang ide-ide dasar keislaman. Islam tidak melihat nasab, tidak melihat ilmu, tapi melihat ketakwaan. Nah, usulanku yaitu tadi gitu. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu kan paling sahih, karena Al-Quran mengatakan takwa itu yang paling penting. Ya jangan salah juga, orang yang berilmu itu kan yang masih kalah dengan orang yang bertakwa. Kalau ngomong soal ilmu, ya iblis lebih berilmu daripada siapapun kan. Untuk urusan nasab, dia juga pasti akan kalah dengan takwa, karena kalau siapa yang meragukan nasabnya Fir'aun, orang raja gitu. Tapi toh ya hal itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak memiliki ketakwaan gitu. Makanya kalau mau meluruskan ini dengan baik, ya masing-masing kredensi, masing-masing kajian itu diletakkan pada porsinya masing-masing gitu ya, sesuai dengan fenomena yang ditekuni gitu. Mencampur adukan fenomena sosial untuk menjadi sebab akibat adanya fenomena biologis, menurut saya ya sebuah kezaliman aja. Itu mungkin Mas Fadul. Aku nyambing udah kok. Baik. Terima kasih Mas Lumel atas penjelasan singkatnya.
waktu saya berikan kepada Dr. Sugeng, apakah ada tanggapan, kritik atau melengkapi gitu dari penjelasan Mas Rumel? Monggo. Gini, ini kan udah terlanjur bermasalah, ya kita harus selesaikan gitu. Bahwa kalau secara sains kita harus memakai tool terbaik. Seperti kesepakatan saya dengan Mas Rumel dulu bahwa ini fenomena historis dan biologis. Dua-duanya juga harus diriset. Apalagi yang diributkan sebenarnya kan stakeholdernya jadi umat Islam gitu, nasab Nabi gitu ya. Bahwa masyarakat sudah jengah dengan misalnya konsep nikah sekufu, itu lama-lama unacceptable. Kemudian nasab dipakai untuk apa ya, modal dakwah itu juga nggak bisa gitu, karena harusnya modal dakwah itu kompetensi gitu ya. Dan tidak ada saluran untuk menertibkan orang-orang macam ini, nggak ada gitu. Kalaupun dipaksa sertifikasi dai juga belum jalan kan sampai sekarang gitu. Jadi memang tetap harus ada resolusinya. Resolusinya itu harus kalau bisa damai. Kalaupun nggak bisa damai itu negara turun tangan. Kalau udah diputuskan negara lewat badan yudikatifnya, itu jadi semua orang harus patuh. Ini kan ada tuntutan untuk membuat masalah itu jadi jelas. Mereka dalam hal ini Balawi itu beneran bernasab atau tidak, karena stakeholdernya nasab Al-Hasani dan Al-Husain ini kan umat Islam gitu. Jadi kalau sudah terlanjur, kita nggak bisa flashback, maju ke depan, teruskan dengan investigasi yang memakai ilmu-ilmu terbaru. Karena prinsip saintifik kan gitu. Kalau kita mau disertasi ya harus ada kebaruannya atau metodenya yang terbaru gitu. Itu pun sama untuk perkara investigasi di Barreskrim pun itu memakai peralatan terbaru yang mereka mampu menyediakan. Jadi karena udah ada tuntutan, ya seyogyanya negara menyelesaikan. Untuk Robito Alawiyah ya mawas diri. Sekarang kan ada tuntutan, mereka nasabnya bagaimana? Karena kalau itu fenomena biologis, mereka harus riset. Riset biologisnya bagaimana? Terserah metodenya apa, nanti kan di-review oleh biologis gitu. Kalau mereka nggak setuju DNA, alternatifnya apa? Kan gitu. Sementara ini yang terbaik untuk hereditas itu ya memang DNA, mau nggak mau. Jadi itu, bahwa perkara ini harus ada ujungnya, ada selesainya. Kalau dibiarkan mengambang itu, ya kalau damai sih nggak apa-apa. Kalau terjadi seperti Kohanim itu kan nggak masalah. Mereka lama-lama ya malum bahwa Kohanim itu kakeknya nggak cuma Nabi Harun saja. Tapi kalau kasus Alawiyin ini kita menuntut namanya mereka keturunan Imam Ali, ya harusnya seluruh keturunan Imam Ali itu berbagi genetik yang sama. Itu udah ketentuan dalam hukum genetika. Ini yang harus diselesaikan. Robito Alawiyah juga harus meriset secara biologis dan historis untuk membuktikan bahwa nasabnya benar. Sedangkan kalau negara kalau ingin ini ujungnya setidaknya damai di permukaan, walaupun mungkin ada yang hakim itu kalau memutuskan kan nggak semua pihak terima gitu, tapi kalau sudah diputuskan ya diterima gitu. Dan untuk kedepannya kalaupun entah apapun putusan negara itu, untuk Balawi sendiri mau ngaku-ngaku keturunan Nabi boleh, tapi hanya dalam internal mereka, jangan dibilang keluar. Karena apa? Kalau sudah ngaku keturunan Nabi, nasabnya Nabi itu stakeholdernya umat Islam, bukan hanya Balawi saja. Itu yang harus diingat. Itu aja, Mas Kiai Fatul. Ada keberatan Mas Rumel untuk merefresh lagi apa yang tadi disampaikan untuk bisa dibahas atau dikaji oleh Kiai Badillah. Monggo, Mas Rumel. Ya, ini sekadar summarize saja ya. Summarize dari beberapa podcast atau videonya Kiai Ubed dengan di akun channelnya sendiri dan juga di Padasuka gitu. Sebenarnya untuk resolusi semua orang kan ya cinta damai, berharap pada kedamaian. Tapi ada faktor yang belum diteliti lebih awal gitu. Mau nggak mau,
adanya privilege tentang keturunan Rasul itu muncul kan tidak muncul secara apa ya, satu pihak disebut hegemoni, saya memakai istilahnya kayak Ubed itu kan karena ada kondisi mana sebuah kelompok itu seperti Ba'alawi ya, kelompok sosial seperti Ba'alawi itu memegang kekuasaan. Bedanya hegemoni itu bisa meraih kekuasaan itu tidak memakai kekerasan fisik seperti militer atau polisi itu yang dilakukan secara represif itu. Tapi kan hegemoni itu dibentuk kan bukan karena Ba'alawi seorang, karena ada masyarakat yang mempercayai itu kan. Diakui atau tidak ada masyarakat seperti apa ya, konteksnya yang sering kita pakai itu muhibin itu kan muncul secara konsen itu yang kesengajaan toh. Tidak ada yang dipaksa untuk hal itu, tidak ada yang dipaksa untuk menghormati keturunan Nabi. Justru ajaran tradisional yang saya terima, saya pesantren mas, ngerti banget di Kudus itu bagaimana tradisinya. Jangankan ahlul kisah ya, keturunan Itroh dan juga Dzurriyyah itu ya termasuk ahlul bait gitu. Ya bagaimana mungkin hal seperti ini kita alpakan sebagai variabel gitu. Munculnya hegemoni ini tentang hegemoni Ba'alawi lah ya, hegemoni teologis atau kekuasaan spiritual yang dimiliki oleh Ba'alawi, privilege-nya sebagai keturunan Rasul itu kan ya nggak muncul dari satu pihak itu. Banyak peran dari masayikh dan juga kiai-kiai yang ikut menyebarkan konsep itu. Jadi jika mau disalahkan, jika memang ini keliru ya, minimal ya bisa saya lakukan jika memang ada urusan untuk menuntut adanya kesetaraan. Pertama, definisi dari kesetaraan itu ya seperti apa dulu. Bahkan ketika ada video dari Gus Zofir, videonya Gus Zofir itu sempat dikirimkan ke saya. Memang saya belum pernah sekalipun membicarakan selain genealogi atau nasab dari sudut pandang historis ya. Gus Zofir itu ngomong masalah nasab gitu. Hari gini masih mengandalkan nasab gitu. Mungkin Gus Zofir lupa kalau ada Kaisang yang bisa jadi ketua partai PSI dalam waktu 2 hari itu ya bukan karena dia berprestasi kan, artinya siapa itu. Dan itu Gibran itu bisa lolos jadi wakil presiden itu karena punya Pak D siapa itu. Kayak gitu kok mau bicara soal idealisme sementara hal seperti itu masih sangat fakta itu, sangat faktual ya. Kita punya masalah untuk definisi tentang egalitarianisme, sementara Gen Z sekarang udah mengerti apa arti dari meritokrasi, orang yang paling tepat itu ya duduk di kursi yang tepat gitu. Ya kita masih kecapean jika sekonyong-konyong bahas Ba'alawi dari segi nasab untuk memutus mata rantai hegemoni spiritual tradisional ya. Saya pesimis sih jika hal ini dilakukan cuma memakai satu variabel itu toh, ya saya tidak akan melihat gerakan ini memiliki keberhasilan gitu. Kecuali ada beberapa kritik seperti Kiai Somudin ya di Facebook beberapa minggu terakhir itu kan sering mengkritik. Nah ide-ide tentang kesetaraan itu seharusnya dimunculkan bukan dari resistensi nggak apa-apa, maksudnya intelektual itu yang bicara tentang apa arti sebuah ketakwaan, itu yang harus kita lihat. Seperti Rod Itirotnya antara Habib Zainal Abidin bin Smith dan juga Syekh Nawawi Banten tentang mana yang lebih utama, nasab atau ilmu. Syekh Nawawi itu kan ya berbeda pendapat dengan salah satu tokoh Ba'alawi ya, Mufti Diana, aku lupa kitabnya itu, yang dari Ba'alawi mengatakan nasab itu lebih penting karena jika ada orang alim itu agak oleng pikirannya, dia menjadi mantan alim. Tapi kalau dia itu dzurriyyah atau asyraf, jika hilang akalnya dia tidak akan menjadi mantan dzurriyyah. Sementara Kiai Nawawi, Mbah Nawawi Banten di Maroki Lubudiyah jika nggak keliru, itu kan punya pendapat yang berbeda. Ya, kenapa tidak kita gaungkan saja dan melogikakan pandangan seperti ini untuk siapapun gitu, biar orang-orang tradisional itu mengerti cara pandang yang lebih terbuka tentang nasab kedudukannya seperti apa. Dan sertifikasi aku setuju kalau memang ada sertifikasi tentang ulama ya, tapi yang paling ribut tentang sertifikasi itu siapa itu? Ya KKNU lah. Sopos yang mau disertifikat dari KKNU itu punya pesantren Ewon kok disertifikasi itu ya sepurane Pak. Kadang-kali itu masalah itu kan bukan muncul dari luar, mungkin dari keluarga kita sendiri gitu. Yang pasti jika memang berharap kita tidak bicara nasab sebagai privilege, ya lihat Gibran sama Kaisang lah. Itu kalau bukan Jokowi itu ya itu masuk ke guyu-guyu itu. Dari gini ngomongin nasab, yoyolah mau contohnya terang benderang kok kita nggak bicara nasab itu